kita kembali menerima firman Tuhan yang terus-menerus kita sedang dengarkan. Saya berdoa kiranya kita semua semakin berakar dan berbuah di dalam Kristus. Dalam mendengarkan saat teduh, hendaknya kita seperti anak-anak Tuhan di kota Berea. Dikatakan di sana bahwa mereka lebih bertumbuh, kondisi kerohanian mereka lebih baik daripada kondisi kerohanian jemaat-jemaat yang lain. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 10-11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saya ulang sekali lagi ayat 11. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hatinya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar-benar demikian. Karena itu kita perlu membiasakan diri setiap kita mau bersaat teduh, menyiapkan waktu, menyiapkan hati kita, dan jangan lupa juga untuk saudara menyiapkan pulpen atau pensil, kertas untuk mencatat poin-poin penting yang Bapak Ibu dapat, dan biasakan juga untuk Bapak Ibu mulai menceritakan kembali berkat-berkat yang sudah saudara terima saat mendengarkan saat teduh. Hari ini kita akan belajar kata ketiga yang sama yang Tuhan sampaikan kepada 7 gereja di Asia Kecil. Kata itu adalah kata-kata pujian, teguran atau koreksi kepada 7 gereja itu. Ada kata pujian, teguran, nasihat, dan penghargaan, dan janji-janji yang Tuhan janjikan. Saya bacakan dalam Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Perhatikan, Tuhan berkata dia tahu ya bagaimana kondisi keadaan gereja di Efesus, bagaimana mereka tetap sabar, Tuhan puji, dan rela menderita karena nama Tuhan, dan mereka tidak kenal lelah. Tapi ada koreksinya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi Bapak Ibu, kita akan mempelajari ke depan ini nanti kata-kata pujian, koreksi, teguran, dan janji-janji. Kepada gereja di Smyrna dia berkata begini, ayat 6, ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Dia memuji jemaat Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita akan lihat nasihat, teguran, koreksi, pujian kepada gereja di Pergamus. Ayat ke-13, Wahyu pasal 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal iman kepadaku. Juga pada zaman Antifas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Jadi sudah lihat ada koreksi yang Tuhan tunjukkan kepada gereja di Tiatira. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Dia memuji baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi, dia mengkoreksi, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dalam Wahyu pasal yang ketiga kepada gereja di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nasihatnya, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna dari Allahku. Kepada gereja di Philadelphia, ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kita
kita melihat gereja di Philadelphia dan gereja di Smyrna, kita lihat hanya ada pujian, koreksinya justru tidak ada, tegurannya tidak ada. Beda dengan gereja-gereja yang lain. Kepada gereja di Laodikia, ayat 15, pasal 3, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini, Bapak Ibu, kita menemukan bahwa ada dua gereja yang saya melihat ini. Kalau saya melihat tidak ada pujian, yang ada cuma teguran, instruksi supaya mereka bertobat. Beda dengan jemaat-jemaat yang lain, masih ada pujian-pujian. Bahkan kepada gereja di Philadelphia dan gereja di Smyrna tidak ada teguran Tuhan, bahkan Tuhan hanya memuji. Karena itu pada hari-hari ke depan kita akan belajar kata ketiga yang sama kepada 7 jemaat tentang kata-kata yang sama, yaitu teguran, koreksi, pujian, nasihat, dan janji-janji. Karena itu pastikan Bapak Ibu selalu mengikuti Satu Teduh Suara Gembala ini. Dan Bapak Ibu boleh membaca ayat-ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini tentang jemaat gereja yang ada di Asia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.